Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat datang di channel KMCM. Jadi ceritanya kemarin waktu saya ke Masjid Kauman untuk sholat maghrib sampai isya sampai tarawih ya, saya taruh Al-Quran di tempat ini teman-teman, Al-Quran hafalan kesayangan saya. Kemudian saya masuk ke kamar mandi karena kamar mandi kan, jadi otomatis Al-Quran saya tinggal di situ, tidak saya bawa masuk. Kemudian selesai buang hajat saya keluar teman-teman dari kamar mandi, tapi saya lihat Quran saya udah nggak ada lagi di sana teman-teman. Waduh, ini saya nggak tahu dan agak sedikit bingung kok ada yang bisa ngambil Al-Quran kayak gini teman-teman. Siapa orangnya, bagaimana, apa motifnya saya nggak tahu teman-teman. Saya berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufli khairam minha ya. Kita adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah, dan saya minta agar diberi pahala dari musibah ini dan diberi ganti yang lebih baik lagi teman-teman. Alhamdulillah keesokan harinya saya pergi untuk beli mushaf lagi teman-teman. Alhamdulillah saya masih diberi rezeki dan bisa membeli lagi yang baru teman-teman. Saya ke toko ini namanya Al-Mansurah teman-teman, ada kitab, ada pakaian muslim, ada sewa, kurma dan sebagainya, keperluan muslim teman-teman, sangat recommended banget di daerah Tembalang ini teman-teman. Di sini ada banyak pilihan mushaf hafalan teman-teman, tapi saya kembali masih pingin, dan karena sudah terlanjur terbiasa, dan saya pikir ini juga sangat bagus teman-teman, jadi saya beli lagi Quran yang sama teman-teman. Ya, jadi ini penampakan luarnya teman-teman. Di sini warnanya orange, kemudian di sini ada motif dia warnanya emas ya teman-teman. Seperti ini. Di sini ada tulisan Al-Qur'anul Karim ya. Kemudian ini ada motif melingkar dan ada tulisannya Quran hafalan Al-Mahira. Ada tulisan tapi agak susah dibaca. Kemudian ini untuk warna emasnya ini ya teman-teman, ini nanti lama kelamaan seperti punya saya yang hilang kemarin itu, dia lama-lama akan hilang, mengelupas teman-teman, warna kuning atau emasnya ini. Jadi akhirnya akan jadi kuning polos kayak gini karena kan saya sering memasukkan kantong karena sering dibawa kemana-mana ya, jadi biasanya akan ini tergores-gores atau ada gesekan-gesekan dengan saku atau tas gitu, lama-lama dia mengelupas. Bahannya seperti kulit sintetis kayak gitu ya, kayak jok motor kayak gitu ya teman-teman. Ukurannya seperti ini, segini tangan ini, cukup handy, bisa masuk kantong saku kemeja, bisa masuk. Kemudian di sini kita lihat ada resleting warna hitam di sini. Ini kepalanya, coba kita buka. Untuk rasanya terus terang saya rasakan lebih nyaman yang hilang kemarin ya teman-teman. Yang kemarin tuh lebih mulus gitu gerakannya. Tapi nggak apa-apa, ini sepertinya juga cukup lancar. Oke, kemudian kita buka, ada apa di dalamnya? Cing. Oke, ini kertasnya seperti ini ya. Oke, di sini ada pembatasnya satu warna hitam. Ini potongannya agak kurang manis, nanti perlu saya bakar lagi biar enggak terurai. Oke, kemudian di sini ada juga yang ini bukan pembatas tepatnya ya sebenarnya teman-teman, ini ada tulisan kertas penutup ayat nih. Jadi ini untuk menutupi halaman Al-Qur'annya begini ketika mau hafalan. Nah, ini ada tulisannya merah-merah ini, nanti kita bahas. Dia ini kertas yang keras, tebal, kaku kayak gini, dan dia dilem, jadi dia melekat. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau dia akan terlepas kemana-mana ya. Ini ada jahitannya, dijahit untuk di bagian samping sini, nempel sini langsung, jadi nggak akan longgar-longgar kemana-mana. Di belakang juga begitu, ini tulisannya cuma Al-Qur'anul Karim, ada tulisannya ini Al-Mahira
mewarnai dunia dengan ilmu, teman-teman. Oke, untuk kertasnya sendiri ya, kertasnya warnanya agak kekuningan seperti ini dan agak tebal, makanya dia bentuknya agak cenderung gendut seperti ini, teman-teman, nggak ramping ya kan. Nah itu malah, itu buat saya ya ada bagusnya, karena kertasnya kalau basah dia nggak gampang rusak, kemudian tintanya juga berkali-kali kena air wudhu, dan terkadang juga kena air ludah ya, maaf ya, karena saking semangatnya membaca kadang-kadang kan ludahnya bisa ke halaman Al-Quran, tapi dia tintanya tidak luntur, teman-teman, sejauh yang saya pakai kemarin. Kita lihat di sini untuk penjilitannya, dia pakai benang kayak gini ya, dan lem ya, jadi lebih kuat. Cukup simpel sih untuk halamannya. Ini lembar pertama ini kayak gini aja, sama ada penerbitnya ini Al-Mahirah. Kemudian ini ada lembar pengesahan, ini ada cetakan 1, 2, 3 ya, hak cipta, sudah 3 kali cetak. Kemudian ini ada alamatnya, teman-teman, kalau mungkin ada ditemukan kesalahan atau kalian butuh informasi atau saran, mungkin bisa dilayangkan ke alamat yang ini udah ada. Oke, ada nomornya juga, bisa langsung telepon. Kemudian kita lanjut halaman berikutnya. Ini ada apa ini daftar surat, teman-teman. Ini daftar surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya. Oke, totalnya ada 604 halaman. Selanjutnya kita ini halaman pertama langsung Al-Fatihah ini ya. Ini halaman 1 berarti ya, 1, nggak ada tulisannya 1 di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada merah-merahnya, teman-teman. Ini warna merah ini untuk awal ayat, jadi awal ayat semuanya akan berwarna merah seperti ini. Ini untuk memudahkan hafalan. Ini halaman berikutnya nih. Ini di sini kalian lihat warna merah di sini ya. Jadi ini ada innalladzina, kemudian sampingnya juga ada innalladzina. Ini khotamallahu awal ayat, di sini ada khotamallahu. Jadi makanya inilah fungsi daripada penutup ayat di sini. Innalladzina apa ini? Nakafaru ya, innalladzina kafaru sawaun alaihim. Itu kalau kalian hafal kayak gitu. Ditutup, kemudian kalian cukup melihat bagian merahnya ini untuk membantu memori. Hurufnya sendiri seperti ini, teman-teman. Ini apa istilahnya ya, seperti kebanyakan Al-Quran di Indonesia lah. Untuk harokatnya juga sama kan, jadi seperti yang kita pelajari di Iqra misalnya atau Qiraati, kayaknya juga sama juga. Untuk tanda-tanda bacanya, ini halamannya ada di bawah, nomor halaman. Kemudian jumlahnya sendiri dia 15 ya, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15. Seperti Quran saya juga yang besar, makanya saya pilih ini karena biar sama letaknya dengan ayat-ayat di Quran saya yang lain, teman-teman. Jadi untuk kita menghafal misalnya lebih mudah untuk mengingat ya. Ini jadi setiap juznya itu 10 lembar alias 20 halaman, kecuali juz 1 dan juz terakhir halamannya lebih banyak sedikit ya. Itu totalnya ada 604 halaman seperti yang saya katakan tadi. Di belakang sini kita lihat ada apa aja. Ini sama ya, kertas yang kaku ini. Kemudian ini ada tips, ini cara menggunakan Al-Quran hafalan ini. Caranya ya kayak gitu aja sih, mengenai warna tadi, kemudian penutupnya tadi ya. Oke, kita balik ke halaman berikutnya. Nah ini ada, nggak ada judulnya sih, tapi isinya itu tentang memotivasi kita supaya mau membaca Al-Quran, teman-teman. Karena setiap huruf Al-Quran yang kita baca itu ada satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, seperti itu, teman-teman. Dan ini ada satu hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, di akhirat nanti ada yang berkata kepada pembaca Al-Quran, nih, Iqra warqa waratil kama kunta turatilu fit dunya fa inna nansilataka inda akhira ayatin takra'uha. Baca dan naiklah ke surga dan
Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya secara tartil di dunia, karena derajatmu di surga berada tepat saat ayat terakhir yang engkau baca. Oke, kemudian ini ada tabel cara menghafal. Ini jumlah hafalan setiap hari, waktu yang dibutuhkan untuk hafal. Misalnya kita konsisten satu ayat setiap hari, maka kita butuh 17 tahun, 7 bulan, 9 hari untuk menghafalkan. Tapi kalau kita 2 halaman setiap hari, super ya. Ini bisa cuman 10 bulan, 6 hari teman-teman. Wah, Masya Allah. Kemudian ini ada 3 cara menghafal Al-Quran. Tajwid dan cara dibaca sendiri ya teman-teman. Ini pokoknya 3 cara menghafal Al-Quran. Kemudian ini cara mudah menghafal Al-Quran. Berapa cara ini bisa dibaca nanti teman-teman kalau dapat buku, atau beli kitab ini ya. Ini ada doa khatmul Quran. Oke, itu saja sih. Oh ya, ini cukup bagus teman-teman kalau menurut saya, makanya saya beli lagi setelah kehilangan kemarin. Saya mendorong kepada teman-teman semua, apalagi ini di bulan Ramadan, untuk kita bisa secara intensif membaca Al-Quran setiap hari ya teman-teman, karena ini satu keajaiban teman-teman. Ini bukan main-main ya, ini keajaiban atau mukjizat yang bisa kita lihat ya. Ada banyak keajaiban yang diturunkan kepada para rasul dan kita tidak bisa melihatnya. Misalnya banjir Nabi Nuh atau Nabi Musa merubah tongkat menjadi ular itu dan sebagainya, tapi kita tidak bisa melihat. Sementara ini Al-Quran ini, bahkan mukjizat Nabi Muhammad yang lain ya, misalnya membelah bulan, kita kan sulit mengaksesnya ya teman-teman. Tapi kalau Al-Quran ini bisa kita pegang, kita lihat, dan bisa kita buktikan sendiri teman-teman. Kalau teman-teman mau ya mengkaji Al-Quran ya, di sini benar-benar sesuatu yang ajaib, karena tantangan selama ribuan tahun masih belum bisa terpecahkan dan tidak akan terpecahkan teman-teman, karena tidak akan bisa seorang pun akan menciptakan yang semacam Al-Quran ini teman-teman. Dari isinya, dari bahasanya, dari prediksi-prediksinya, dari ketepatan, akuratnya, dan semuanya lah, gak ada yang akan bisa menyamai Al-Quran ini teman-teman. Oke, begitu saja ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya Sugi Qaul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran.